PSBD, bagi jemaat Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati Anda semua. Dan pada pagi hari ini kita tahu bahwa tiada Allah lain yang layak disembah dan layak dipuji, hanya Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum itu, saya ingin mengungsikan ayat daripada firman Tuhan dalam Mazmur 68 ayat 35 yang berbunyi begini. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia yang mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau terus melawat setiap kami, setiap pribadi kami merasakan kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan Engkaulah Allah kami yang layak dipuji, layak disembah dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertatalah di atas pujian kami, dan kami persiapkan hati kami untuk menyambut benih daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. 'Cause
lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku Shalom, selamat pagi. Apa kabar Jemaat Tuhan BEM Praise Valley pada hari ini, pada pagi ini? Pada hari ini saya akan membawa kita mendengar sedikit firman Tuhan yang bertajuk Masa Depan Penuh Harapan. Manusia berusaha untuk mencari informasi mengenai masa depan. Selalu ingin kepastian akan masa depan, padahal tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kecuali Tuhan. Mengetahui masa depan adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita bersandar kepada Dia, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena hanya Dialah pemegang kunci masa depan kita. Nah, jemaat Tuhan, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi dalam menyelami firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau beri kesempatan buat kami pada pagi hari ini untuk mendengar sedikit sabda firman Tuhan. Bapa, Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Biar kami semua menerima berkat rohani lewat firman Tuhan yang kami dengar ini. Engkau pakai lidah hamba-Mu ini menjadi lidah-Mu ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba mengaku Tuhan tidak lebih daripada jemaat, tidak lebih daripada penonton yang menyaksikan channel ini pada pagi hari ini. Tetapi Tuhan, saya bersandar kepada Engkau, Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan ini.
dengan lebih lagi di dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, mari kita lanjut ke firman Tuhan kita yang saya akan sampaikan ini, yaitu saya kategorikan dia adalah 5C. Saya suka membuat dia point by point supaya kita senang untuk ingat. Oke, saya panggil dia adalah 5C. Oke, untuk kita kalahkan ketakutan kita. Manusia sering takut, bimbang dan risau dan khawatir akan masa depan mereka. Tetapi pada hari ini kita akan pelajari ada 5C yang akan kita selami bersama-sama. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah Filipi 4 ayat yang ke-19. Nah, saudara, maksudnya Tuhan memberi kita kecukupan atas segala keperluan hidup kita. Misalnya, keperluan kita cukup dari segi keperluan asas kita, yaitu makanan, minuman, pakaian, rumah, dan sebagainya. Yang kedua, kita dicukupkan dengan keperluan psikologi kita. Dia memberi kita rasa tenang dan memberi kita rasa damai, saudara. Dan yang ketiga, yaitu keperluan rohani. Nah, Tuhan memberi kita keselamatan dan hidup yang kekal. Ini yang paling penting, saudara. Nah, saudaraku yang berada di rumah, kita mesti ingat, apabila kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah diberi kemenangan, kita sudah diberi keselamatan, dan kita sudah diberi hidup, yaitu hidup yang kekal. Nah, saudara, selain itu kita juga harus memiliki sikap yang selalu merasa cukup. Oke, ini C yang pertama, yaitu contentment, kecukupan, rasa kecukupan, rasa cukup. Oke, kalau ada Yesus di dalam hati kita, ada makanan, ada baju, ada pakaian, ada rumah untuk kita berteduh, ada uang di dalam dompet kita, itu berarti kita berkecukupan. Ada jutaan orang, ramai orang di luar sana yang tidak memiliki apa yang kita miliki pada hari ini. Nah, saudara, apa yang ada pada saudara, rasa cukuplah dengan apa yang ada. Oke, jangan kita mau lebih-lebih. Kita rasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Dan apabila Yesus ada dalam hati kita, kita akan merasa cukup, kita akan merasa tenang, kita akan merasa damai dalam kehidupan kita. C yang kedua adalah companionship, yaitu persahabatan. Mari kita buka di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-16. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nah, saudaraku, begitu jelas di dalam firman Tuhan ini, yaitu Tuhan damai sejahtera akan mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, kata firman Tuhan ini. Nah, kepada kita, saudara. Dan maksudnya dalam kita menghadapi masa depan yang tidak pasti, kita mempunyai
satu kepastian bahwa kita mempunyai sekutu ataupun kawan. Kita ada sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Kita tidak sendirian, saudara. Kita tidak seperti anak yatim piatu, tapi kita disertai oleh Allah. Immanuel, kan? Allah berserta kita. Nah, Tuhan itu seperti sahabat sejati yang selalu ada ketika dia diperlukan. Dia selalu ada ketika dia diperlukan. Di mana juga kita pergi, dia ada bersama dengan kita. Seperti waktu kita menderita, waktu kita tertekan, waktu kita bermasalah, Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Dan pada waktu kita sukses, waktu kita berjaya, waktu kita beruntung, Tuhan juga menyertai kita. Allah menyertai di setiap situasi yang kita hadapi. Bersama Allah, kita akan mampu melakukan apapun. Oleh sebab itu, tidak perlu ada yang kita takutkan. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita khawatir, saudara. Nah, kita pergi kepada poin yang ketiga, yaitu confident, kepercayaan, keyakinan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 12 ayat 7. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Siapa yang akan menjaga kita? Tuhan yang akan menjaga kita. Tuhan yang akan menepati apa yang sudah dijanjikannya bagi kita. Nah, saudara, kepercayaan kita kepada janji-janji Tuhan menjamin masa depan kita. Kita merasa yakin, kita merasa confident, kita merasa pasti. Kita percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin. Amin, saudara? Katakan amin. Haleluya. Nah, kalau dia berjanji, maka ia akan menepatinya. Misalnya, yang pertama, kepada Abraham, setelah 25 tahun, lahirlah Ishak. Nah, saudara, Abraham dijanjikan bahwa dia akan menjadi bapa kepada jutaan keturunan. Nah, Tuhan sudah menggenapi janjinya dengan lahirnya Ishak. Oke, yang kedua, contoh yang kedua ialah kepada Musa. Ia membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Setelah 400 tahun orang Israel berteriak dan Allah menepati janjinya untuk membebaskan orang-orang Israel dari Mesir. Dan contoh yang ketiga, kepada Yosua. Ia memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Yosua, sehingga akhirnya dapat menguasai tanah Kanaan. Nah, kadang-kadang memang dia lambat menepati janjinya, tapi yang pasti ia tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita yang rasa dia lambat, tetapi Tuhan, apabila Tuhan berjanji kepada kita, umatnya, dia pasti akan menepati janjinya. Cepat ataupun lambat, urusan masa itu adalah urusan Tuhan. Masa untuk menepati janji itu adalah urusan Tuhan. Nah, kita harus rasa confident bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Apapun yang saudara alami pada hari ini, kekurangankah saudara, sakitkah saudara,
apapun yang engkau alami hari ini, ingat, percayalah bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberi kemenangan bagi saudara. Karena janjinya adalah ya dan amin. Ada amin saudara? Katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, si yang keempat adalah comfort, yaitu penghiburan. Penghiburan saudara. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Oke, highlightnya di sini, Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Maksudnya di sini adalah di dalam dunia yang banyak kesulitan ini, ada ancaman, ada tantangan, Tuhan adalah penghibur. Tuhan adalah penolong yang boleh dipercayai, yang boleh diyakini. Tuhan adalah penghibur kita saudara. Ada amin saudara? Amin. Nah, kita percaya penuh kepadanya, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hanya dengan percaya, kita cuma percaya saja, kita cuma yakin saja, dan kita akan melangkah hari demi hari untuk masa depan kita. Dia sebagai penghibur dan penolong, Tuhan sudah membuktikannya kepada generasi-generasi sebelum kita. Dia adalah penolong, dia adalah penghibur, dia setia saudara. Nah, itu adalah si yang keempat, yaitu comfort, penghibur. Sayangnya, hanya sedikit orang yang percaya dan memandang Tuhan sebagai Tuhan yang bersedia menghibur dan menerima umatnya sebagai mana adanya. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita terlupa bahwa Tuhan adalah penghibur kita. Kita kadang-kadang lalai bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kita coba untuk berusaha menggunakan kekuatan kita untuk mencari penghiburan di dunia ini, mencari penolong di dunia ini. Tetapi sebenarnya penghibur kita sudah ada bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, yang terakhir saudara, yaitu si yang terakhir, yang kelima adalah capacity ataupun kemampuan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 17 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Itu adalah firman Tuhan dalam Mazmur 71 ayat 18. Maksudnya kita mempunyai Allah yang dapat diandalkan kemampuannya. Dalam sejarah bangsa Israel, Allah telah melakukan banyak hal-hal besar yang menakjubkan di hadapan mata mereka. Contohnya, Ia membelahkan Laut Merah sehingga bangsa Israel dapat melarikan diri, menyeberangi sungai Laut Merah itu. Nah, yang kedua, Ia dapat mengirim mana dan burung puyuh setiap hari kepada orang Israel waktu mereka di padang pasir, dan mereka tidak pernah rasa lapar, mereka sentiasa kenyang, dan disediakan mana dan juga burung puyuh setiap hari. Itu adalah hal-hal yang menakjubkan yang Tuhan sudah lakukan di hadapan mata bangsa Israel. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Ia dapat memberi minum dari batu.
kan? Dia suruh Musa untuk ketukkan tongkatnya kepada batu itu, dan batu itu terbelah dan air keluar. Bayangkan saudara, itu hal-hal yang menakjubkan saudara. Di padang gurun tidak ada air, tidak ada mata air, tidak ada sungai. Tiba-tiba belah batu, ada air pula keluar daripada batu itu. Itu adalah hal yang menakjubkan yang Tuhan sudah nyatakan di hadapan mata bangsa Israel. Semua hal yang ajaib yang dilakukan Allah itu seharusnya membuat kita lebih yakin bahwa kuasa-Nya akan mampu mengatasi segala kesulitan yang menghalang hidup kita kepada hari-hari depan kita. Nah, kemampuan Allah itu meliputi 3 hal penting, saudara. Yang pertama, Allah kita, Tuhan kita, Tuhan yang maha hadir. Artinya Ia selalu hadir dimanapun dan pada saat apapun kita perlukan Dia. Dia hadir di mana-mana. Kita di gunung kah, di lembah kah, di darat kah, di air kah, tempat yang terang kah, tempat yang gelap, Tuhan hadir di situ. Yang kedua, Tuhan kita, Allah yang maha tahu. Artinya Ia tahu apapun yang kita perlukan dan akan menyediakannya untuk kita, yaitu Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang engkau perlukan pada hari ini. Nah, yang ketiga, Allah kita, Allah yang maha kuasa. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Allah kita. Kuasa yang menyelamatkan adalah Allah kita. Kuasa yang menyembuhkan adalah Allah kita. Kuasa yang menyucikan adalah Allah kita. Tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Allah kita, Tuhan kita. Artinya Ia berkuasa melakukan apapun untuk mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Tuhan rindu untuk melihat saudara bangkit. Tuhan rindu untuk melihat saudara maju di dalam kehidupan saudara, dalam iman saudara, dalam apapun yang saudara kerjakan. Tuhan rindu melihat saudara bangkit dan mengeksplorkan kuasa yang Tuhan sudah berikan dan melakukan perintah Tuhan dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan, yaitu kuasa sebagai anak Allah. Nah, dengan kemampuannya yang begitu luar biasa, maka Tuhan dapat jadi andalan kita dalam kita menempuhi hari-hari kita. Nah, saudara, apapun yang menjadi ketakutan saudara, yang menjadi kekhawatiran saudara akan masa depan, ingat bahwa ada 5 C ini yang kita harus praktiskan dalam kehidupan kita. C yang pertama, contentment, yaitu kecukupan. C yang kedua, companionship, yaitu persahabatan. Kita bersahabat dengan Allah, kita bersahabat juga dengan makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia di sekitar kita. C yang ketiga, yaitu confident, kepercayaan, keyakinan. Kita yakin janji Allah ya dan amin. C yang keempat, yaitu comfort, penghibur. Allah menghiburkan kita, Tuhan menghiburkan kita dalam apapun situasi. Walau seberat manapun masalah yang engkau alami, kekhawatiran yang engkau hadapi saat ini, Tuhan Yesus akan menghiburkan engkau. Tuhan Yesus akan menepati janjinya untuk bersama-sama dengan engkau. Nah, si yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah
capacity, kemampuan. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang mampu melakukan apa saja. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa. Sekian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya harap saudara-saudari semua dimanapun kita semua berada, jaga kesehatan saudara, stay safe, dan ikut SOP jika Anda keluar daripada rumah ataupun pergi kerja, pergi ke sekolah, pergi ke kampus dan sebagainya. Ikutlah SOP yang sudah disediakan oleh kerajaan. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan dalam kebaktian ini Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami sekali lagi bahwa Tuhan, hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan harapan, bukan hari depan yang menakutkan, tetapi kami percaya bersama Yesus kami dapat menghadapi hari depan kami dengan penuh yakin, dengan penuh confident. Dan Tuhan, saya berdoa khusus bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak, apapun yang mereka alami, apapun yang menjadi ketakutan mereka, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi penghibur mereka, Engkau menjadi penolong mereka, Engkau menjadi penyedia bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia